Ini adalah waktu yang sangat menentukan itu, Brandal Sagenggeng. Kita buktikan, apakah ramalanmu dulu itu menjadi kenyataan. Bahwa aku memang pantas menjadi pemimpin. Ayo kita hajar Danang Gendis. Brandal Keparat, sejak dulu aku merasa kau adalah pemimpinku. Hidup dan matiku ingin bersamamu, Keparat. Sudah. Jangan terlalu lama memelukku. Biar selekasnya ku injak-injak leher Keparat Danang Gendis itu. Arok kini melepas pelukannya. Telah begitu lama mereka jalani hidup bersama dalam suka dan duka. Sesaat kemudian mendadak timbul kegaduhan. Terdengar sorak-sorai dari arah utara. Ken Arok kini bergegas menaiki kudanya dan bersiaga. Begitu pula dengan para prajurit Tumapel. Namun bukan pasukan Kediri yang kini datang, melainkan Bangu Samparan beserta ratusan pemuda Madura. Mereka bersenjatakan celurit, senjata yang aneh dalam pandangan prajurit Tumapel. Makin bergemuruhlah suasana saat orang-orang Madura itu kemudian bergabung dengan para prajurit Tumapel. Ken Arok kini bergegas mendatangi Bangu Samparan. Diaturkan sembahnya setelah ia turun dari punggung kuda. Keterlaluan benar kau ini, anakku. Kau ingin menghajar Danang Gendis, namun tidak memberitahukan bopomu ini. Kau pikir hanya kau dan prajurit-prajurit ini saja yang ingin menghajar Danang Gendis? Beruntung kalian belum berangkat, hingga kita bisa meruntuhkan Kediri bersama-sama. Ayo, Ger, jangan tunggu lama-lama lagi. Bangu Samparan kemudian mencium kepala Arok. Terima kasih, Bopo. Tidak disangkanya, Bopo angkatnya itu tetap juga setia dan juga memberikan bantuannya. Tidak berlama-lama mereka berbincang, mendadak terdengar kegaduhan lagi. Dari arah selatan alun-alun mendadak datang barisan panjang orang-orang Ponorogo yang dipimpin oleh para warok. Ratusan orang jumlah mereka. Para warok itu juga menyatakan diri bergabung dengan Tumapel untuk melawan Kediri. Arok kini mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kekuatannya kini telah bertambah-tambah banyak. Wahai Tumapel, inilah waktunya. Jangan biarkan sejengkal pun tanah Tumapel bebas diinjak-injak oleh Danang Gendis dan pasukannya. Kita akan melawan mereka sampai titik darah penghabisan kita. Gemuruh suara membahana laksana menyobek-nyobek langit di atas Tumapel menyahut pekikan dari Arok. Maka kini bergeraklah pasukan besar itu mengular penuh semangat berperang menuju barat setelah perintah Arok yang lantang kini terdengar. Dengan berkuda gagah, Arok berada di ujung barisan yang terdepan. Sebilah keris kini terselip di pinggangnya, siap digunakannya untuk menumpas kesombongan dan juga kesewenang-wenangan dari Danang Gendis. Pedang tergantung di pinggangnya menambah keangkeran dari Brahma Putra itu. Waktu yang menentukan bagi Arok kini telah tiba. Ganter kini menjadi saksi bisu ketika prajurit Kediri bertemu dengan prajurit Tumapel.
Laksana dua ombak besar yang berlawanan arah, berbenturanlah keduanya kini tinggater. Dengan berkuda, Arok kini menerjang barisan para prajurit Kediri. Terjangan dahsyatnya diiringi kelibatan pedang tajamnya yang menyibak ombak Kediri, seolah memberi jalan bagi prajurit-prajurit Tumapel untuk masuk dan menyerbu. Perang besar pun pecah seketika. Ribuan orang dari masing-masing pihak saling tebas, saling tikam, saling membunuh. Pedang, parang, celurit, tombak dan anak panah serta aneka senjata perang lainnya dengan ganas mencari sasarannya. Teriakan dan jeritan sahut menyaut di tempat itu. Aroma kematian kini begitu kentara di Ganter. Darah kini tumpah mengalir di mana-mana. Jerit kesakitan kini meraung di angkasa. Arok menunjukkan kedikdayaannya. Ia adalah macan perkasa dan kijang yang lincah. Terkaman dan terjangannya menawarkan luka dan kematian. Kemanapun ia bergerak, kocar-kacir pasukan Kediri dibuatnya. Pertumbangan tubuh-tubuh mereka terkena sabetan pedang tajam dari Arok. Tubuhnya yang kebal membuat musuh-musuhnya sejenak kehirangan sebelum pedang Arok menebas atau menusuknya. Sri Kertajaya juga mengamuk. Para prajurit Tumapel yang mendekatinya dibuatnya telah porak-poranda. Telah banyak pula para prajurit Tumapel yang ditewaskannya, meskipun tidak sebanyak yang diperbuat Arok. Meskipun semula ia begitu jumawa dan yakin dengan kedikdayaannya, namun ia juga terperangah ketika mendapati kedikdayaan dari Ken Arok. Cerita Mahesa Walungan perihal kedikdayaan Ken Arok bukan omong kosong. Dengan mata kepalanya sendiri, ia melihat kedikdayaan Arok yang luar biasa. Agak bergidik pula ia sesungguhnya setelah mendapati dikdayanya Arok. Meskipun ia pernah sesumbar, 1000 Arok pun tidak akan dapat mengalahkannya. Sepak terjang prajurit-prajurit Tumapel kini telah mengejutkan Sri Kertajaya. Tidak disangkanya prajurit-prajurit Tumapel itu begitu gigih berperang. Laksana telah menghilang ketakutan mereka hingga mereka berperang dengan menggila. Satu persatu pemimpin prajuritnya bisa mereka tewaskan. Ini benar-benar mengejutkan Sri Kertajaya. Keterkejutan Dandang Gendis kian menjadi-jadi saat dilihatnya Mahesa Walungan telah tewas di tangan para prajurit Tumapel. Adik kandungnya itu telah disiapkan untuk menduduki kursi agung, kini telah meregang nyawa di depan matanya sendiri. Sri Kertajaya kembali mendapati kenyataan, harapannya kini telah terbang menjauh. Kondisi dan situasi yang dialaminya sangat jauh dari yang ia kehendaki. Mendapati para prajuritnya kalang kabut terdesak dengan hebat, ia pun kemudian memerintahkan prajurit Kediri untuk sekalian mundur. Arok telah tegas berpesan, ini adalah pertaruhan terakhir bagi Tumapel. Ia tidak ingin Kediri dibiarkan mundur, menyusun kekuatan, dan kembali terlibat peperangan dengan Tumapel. Ia ingin mengakhiri waktu itu juga menggapai kemenangan atau berkalang tanah di medan laga. Maka kini seruannya terdengar lantang untuk terus mengejar dan juga mendesak pasukan Kediri. Seraya mengamuk menimbulkan malapetaka bagi para prajurit Kediri di dekatnya, Arok terus berusaha untuk mendekati keberadaan Dandang Gendis itu. Tidak ada ampun bagi Dandang Gendis yang ingin menusukkan keris saktinya ke tubuh Maharaja Congkang itu. Maka mati-matian para prajurit dan pengawal Sri Kertajaya untuk melindungi pemimpin mereka. Pasukan Kediri kini terus terdesak hingga tiba di utara Ganter. Pasukan Tumapel yang unggul terus mengejar. Perlawanan pasukan Kediri semakin rapuh dan terjangan pasukan Tumapel kini semakin menjadi-jadi. Arok, Tita, Kolosewu, Gagak Inget dan para warok serta Bango Samparan bagai pencabut-pencabut nyawa yang terus menggila. Mereka merengsek, mendesak tanpa kenal ampun. Prajurit-prajurit Tumapel kini kian bersemangat untuk menggempur, sedangkan keperkasaan Kediri yang disohorkan terkuat di Jawa Tiba itu bagai macan ompong pada kenyataannya.
Tibalah kini akhir dari perlawanan itu. Para prajurit Kediri yang tersisa tidak sanggup lagi untuk bertahan. Semuanya memilih untuk melarikan diri dari medan pelagan. Begitu pula dengan para pengawal-pengawal Kertajaya. Kocar-kacirlah kini mereka bagai lebah tak bersengat yang dibuyakan. Semuanya memilih melarikan diri, menyelamatkan nyawa mereka masing-masing bila dibandingkan dengan mati mengenaskan di tangan para prajurit Tumapel. Begitu pula dengan Sri Kertajaya. Raja Congkak itu kini memilih melarikan diri dan mengungsi. Terbirit-birit ia menyelamatkan diri bagi tikus yang ketakutan dikejar oleh kucing. Seperti lupa ia pada sesumbar sombongnya. Sorak-sorai kemenangan pasukan Tumapel kini membahana di sebelah utara Gander setelah tidak ada lagi pasukan Kediri yang mereka temui kecuali mereka yang telah bergeletakan di atas tanah kehilangan nyawa. Dari atas punggung kudanya, Ken Arok kini mengangkat tinggi-tinggi pedangnya. Kian bergemuruhlah kini prajurit Tumapel menyambutnya. Wahai Tumapel, semuanya telah berakhir. Pemerintahan Dandang Gendis itu telah berakhir. Kediri telah berakhir. Penindasan Kediri atas Tumapel telah berakhir karena Tumapel telah menghancur leburkan Kediri. Sorak-sorai kini kembali membahana. Ini adalah kemenangan Tumapel. Kemenangan kita. Kita telah membuktikan bahwa Tumapel adalah perkasa. Dirgahayu bagi kita semua yang Dewata Agung telah memberkahi perjuangan kita. Wilayah Ganter kini kembali dipenuhi teriakan dan juga sorak-sorai kemenangan para prajurit Tumapel yang terus membahana. Serasa dari kota raja, sorak-sorai kemenangan itu terdengar. Kemenangan Tumapel atas Kediri adalah titik balik munculnya kembali kekuasaan di Tumapel dan runtuh menggilingnya Kediri. Setelah puluhan tahun terjajah, terinjak-injak harkat dan kehormatannya oleh Kediri, Tumapel kini berbalik menggenggam Kediri penuh-penuh. Dalam kitab Negara Kertagama disebutkan bahwa Kertajaya melarikan diri dan bersembunyi di Dewalaya, tempat para dewa. Sementara itu, kitab Pararaton menyebut bahwa Prabu Kertajaya lenyap ke alam kadewan dan tidak meninggalkan bekas. Peristiwa itu mengakhiri masa kekuasaan Kediri yang wilayahnya kemudian menjadi bawahan dari Kerajaan Tumapel atau Kerajaan Singosari yang dipimpin oleh Ken Arok. Putra dari Raja Kertajaya yaitu Jayasabha kemudian diangkat oleh Ken Arok sebagai Bupati Kediri pada tahun 1222. Wangsa Isyana yang dimulai oleh Empu Sindok kini telah berakhir dengan berakhirnya pemerintahan dari Maharaja Sri Kertajaya. Rahasia agung Marcapada yang terdapat pada diri Ken Dedes, putri Empu Purwa kini telah tersingkap dan terwujud pada diri Ken Arok. Arok diangkat selaku Maharaja dengan kekuasaan melebihi Sri Kertajaya. Tumapel tetap dijadikannya selaku pusat pemerintahan. Kota Raja kemudian disebut dengan sebutan Singosari dan gelar bagi Ken Arok kini sangat menjulang lagi amat menggetarkan. Sri Ranggah Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi. Darinya lah Wangsa Rajasa kini dimulai. Wangsa yang menjadi cikal bakal raja-raja di tanah Jawa. Selaku Maharaja namanya menjulang. Ia disegani kawan maupun ditakuti lawan. Semua sembah datang kepadanya, semua ketakutan tertuju kepadanya. Ia membalasnya dengan berjuang demi kesejahteraan rakyatnya, berusaha mengembalikan kemakmuran pada rakyatnya yang telah terampas oleh penguasa lalim selama bertahun-tahun. Dalam masa pemerintahannya, rakyat Tumapel merasakan keamanan dan kenyamanan hidup. Para perampok menghilang seakan bersembunyi di kerak bumi. Para perusuh dan pembuat onar akan berpikir berpuluh-puluh kali karena kegentaran mereka pada Sri Ranggah Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi yang kedikdayaannya seolah tiada banding itu. Arok sadar dan tahu diri, amat banyak sosok yang berperan dalam kehidupannya
yang mewujudkan impiannya hingga akhirnya kemudian ia bertahta. Tidak dilupakan semua jasa baik itu, dibalasnya semua itu dengan kebaikan pula darinya. Dangyang Loh Gawe didudukannya pada kemuliaan selaku pandito istana. Empu Palot dimintanya dengan sangat hormat untuk menjadi penasihat istana. Begitu pula dengan Ki Bangusamparan. Tita, si berandal keparat dari Sagenggeng, diberinya jabatan Mahapati. Kolo Sewu menjabat Panglima Perang Agung dan Panglima Perang dijabat oleh Gagak Inget. Arok juga mempererat hubungan kekeluargaan antara dua bapak angkatnya, Dangyang Loh Gawe dan Ki Bangusamparan. Anak lelaki Dangyang Loh Gawe yaitu Wang Bangsadang dinikahkannya dengan cucu Puranti, anak bungsu dari Ki Bangusamparan. Tidak hanya orang-orang terdekatnya saja, Arok tetap berbaik hati terhadap orang-orang yang dulu memusuhi atau dimusuhinya. Terhadap Mahesha Randi, anak dari Kebo Ijo, Arok mengangkatnya selaku salah seorang pejabat istana. Begitu pula dengan anak Empu Gandring. Bagi para pandai besi Lulumbang, Arok memberinya hak-hak istimewa dan pembebasan dari beberapa kewajiban seperti yang diterapkannya pada rakyat lainnya. Arok kini telah memberikan semua yang bisa diberikannya selama ia memerintah, hingga berakhir hidupnya bukan di medan laga, medan yang telah melangitkan namanya dan menggetarkan nyali musuh-musuhnya, melainkan di tempat tidurnya. Seorang pengalasan dari Dusun Batil berhasil memasuki tempat tidurnya seraya menggenggam keris sakti buatan Empu Gandring yang telah didapatnya dari Anusapati, anak tiri Ken Arok sendiri. Ketika ia tengah terlelap, ketika kesadarannya sedang menghilang, ketika itulah keris terkutuk buatan Empu Gandring itu menghujam tubuhnya. Ia yang perkasa bagai macan Jawa, piawai dalam bersiasat, amat cerdik, serasa mendapat pancaran yang Ganesha, mati karena pengkhianatan berdarah dalam keluarganya sendiri. Ken Arok kini mati oleh anak yang telah diakuinya selaku anak sendiri sejak ia masih berupa janin dalam kandungan istrinya. Demikianlah akhir dari kisah perjalanan hidup Ken Arok dalam upayanya menggapai puncak kekuasaan Tumapel yang tertuang dalam buku karya Gamal Kamandoko bertajuk Ken Arok Ken Dedes. Terkait perbedaan versi yang terdapat dalam karya ini, kami berprasangka baik bahwa penulis hendak menyajikan sudut pandang yang berbeda dan juga kemungkinan-kemungkinan yang berbeda. Terima kasih telah mendengarkan dan berpartisipasi dalam serial ini. Sampai jumpa pada serial-serial selanjutnya. Matur nuwun.